Positive Voice. Nah, sahabat, siapapun di antara kita pasti pernah gagal. Orang sukses pun pasti mereka sebelumnya ada kegagalan-kegagalan yang mereka alami. Dan gagal ini adalah makanan kita sehari-hari ya sahabat ya. Bagi Anda yang mau bertindak, Anda yang mengatakan hanya orang yang tidak bertindaklah yang tidak pernah gagal, salah. Nah, kalau ada pepatah mengatakan orang tidak bertindak bukan tidak pernah gagal, tetapi dia berada dalam kubangan kegagalan itu dan tidak pernah mau bangkit. Nah, jika Anda saat ini sedang mengalami sebuah kegagalan, ayo bangkit. Anda harus memiliki motivasi diri yang kuat dan terhindar dari kegagalan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk Anda bangkit kembali dari kegagalan, itu apa motivasi Anda saat Anda memulai. Ini penting sahabat ya. Pasti Anda di saat memulai sesuatu punya motivasi. Coba Anda ingat-ingat dulu, apa motivasi Anda untuk bertindak. Mengapa harus Anda ingat? Ya, itu adalah untuk mendorong Anda bertindak. Dan itu pun akan mendorong Anda untuk bangkit. Jadi sesungguhnya sahabat, untuk memiliki motivasi diri tinggal membangkitkan kembali motivasi Anda. Jadi ingat sekali lagi, apa motivasi Anda saat Anda memulai, lalu Anda visualkan jika Anda sudah berhasil nanti. Dan semakin kuat visualisasi, yakinlah bahwa itu akan terwujud. Yang berikutnya adalah terkadang kegagalan membuat kita menjadi ragu. Nah sahabat, ingat, Anda adalah Anda, kegagalan adalah kegagalan. Dua hal yang sangat berbeda. Anda masih ingat cerita tentang pengendara sepeda. Dia tetap mampu mengendari sepeda meski dia pernah terjatuh gitu kan. Kalau luka ya tinggal diobati. Begitu sembuh, ia bisa mengendarai sepeda lagi. Bahkan dia akan lebih pandai bersepeda karena sudah mengetahui penyebab jatuhnya. Nah, jika seseorang pernah jatuh, pernah gagal, kemudian ia mengeluh dan berhenti, nah tentunya repot. Apalagi seperti naik sepeda, berhenti, tidak naik sepeda lagi, artinya dia menyerah. Maka orang seperti inilah yang dinamakan gagal. Jadi selama Anda tidak menyerah, Anda bukan orang yang gagal. Jadi seharusnya sahabat, kegagalan ini membuat Anda semakin mantap, sebab Anda lebih bijak karena sudah mengetahui cara yang salah gitu ya. Sehingga sekarang Anda coba dengan cara yang lain, cara yang benar, dan mudah-mudahan caranya ini bisa membuat Anda sukses. Dan ingat, motivasi diri untuk bangkit dari kegagalan tidak pernah berubah sebetulnya. Sama saja antara sebelum gagal dengan setelah gagal. Bahkan seharusnya kita mempunyai motivasi yang lebih besar lagi karena kita sudah bertambah ilmu dan pengalaman sehingga kita bisa menjadi sukses. Dan satu lagi adalah masa depan Anda ditentukan tindakan hari ini. Ini yang penting nih sahabat. Memang tidak peduli masa lalu Anda, tidak peduli kondisi Anda saat ini, masa depan Anda ditentukan oleh tindakan saat ini. Contoh, misalnya gini, ada orang kaya, ya, orang kaya raya karena mendapatkan warisan besar sekali dari orang tuanya. Namun, tidak sedikit mereka itu menjadi miskin pada akhirnya. Masa lalu dia dan kondisi dia memang kaya, namun tindakan-tindakan yang dia lakukan menyeret dia menjadi miskin. Namun sebaliknya, jika kita mungkin sering mendengar ada orang awalnya miskin dan kondisi hidupnya yang memprihatinkan, namun kini berubah menjadi orang yang kaya raya. Nah sahabat, dua contoh ini bisa menjadi motivasi Anda bangkit dari kegagalan. Tidak peduli seberapa parah diri Anda saat ini, jika tindakan Anda benar dan terus bertindak, maka masa depan akan berubah menjadi lebih baik. Ingat, Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi sahabat, ubahlah hari esok Anda dengan rencana-rencana yang menjadikan Anda bangkit. Separah apapun sekali lagi kondisi Anda, gagal Anda bisa bangkit. Berapa kali pun Anda gagal, Anda bisa bangkit. Dan sebesar apapun hutang Anda misalnya, Anda bisa bangkit. Yang penting Anda punya tindakan-tindakan, Anda punya rencana yang harus Anda lakukan ya. Dan satu lagi, jangan meratapi kegagalan dan ambil hikmahnya. Nah ini ya, mari kita renungkan apa manfaat meratapi kegagalan. Tidak ada, bahkan malah memperburuk keadaan. Pikiran Anda semakin sedih, semakin kecewa, semakin marah, semakin dendam, dan putus asa. Jadi semuanya hanya emosi negatif yang akan mengikis habis energi Anda, sehingga tidak ada tersisa energi untuk bergerak. Jadi tidak perlu Anda meratapi kegagalan. Berbeda jika Anda mengambil hikmah dari sebuah kegagalan, Anda mengetahui cara-cara yang salah tadi dan Anda ganti dengan cara yang benar, maka kemudian Anda bisa menghindari kegagalan tersebut. Maka kembalilah kepada visi Anda sekali lagi, susun rencana,
bangun sistem dan bertindaklah. Rencana dan sistem Anda jauh lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Dan satu hal, kita mohon pada Allah agar Allah memperlancar, Allah mempermudah semua rencana-rencana kita, semua tindakan-tindakan kita. Oke sahabat, yuk bangkit. Buat Anda yang kebetulan mengalami kegagalan, Anda jangan takut, Anda bisa berubah menjadi lebih baik lagi dengan pengalaman-pengalaman gagal yang pernah Anda alami. Positive Voice.